Bapak Ibu peserta pelatihan. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai konflik dalam masyarakat. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Dalam kehidupan ini, kita semua pasti sudah pernah mengalami suatu konflik. Namun, tahukah Bapak Ibu, apa itu konflik? Konflik merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan, di mana terjadinya ketidakcocokan antara nilai atau tujuan yang ingin dicapai, baik dalam diri individu maupun dalam hubungannya dengan orang lain. Kondisi yang telah dikemukakan tersebut dapat mengganggu bahkan menghambat tercapainya emosi atau stres yang mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja. Konflik yang terjadi di masyarakat pada umumnya disebabkan oleh beberapa hal, antara lain polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan, dan permusuhan di antara kelompok masyarakat, serta kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi atau dihalangi. Dari sifatnya, konflik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu konflik destruktif dan konflik konstruktif. Konflik destruktif adalah konflik antar individu maupun kelompok yang menimbulkan kekacauan, sehingga mengakibatkan kerugian secara materi, bahkan tindakan ekstrim lainnya. Sedangkan konflik konstruktif adalah konflik yang sifatnya membangun untuk perbaikan dan peningkatan. Selanjutnya, berdasarkan bentuknya, konflik dibagi menjadi tiga, antara lain, yang pertama, konflik vertikal, yaitu konflik yang terjadi antara individu secara hierarki, misalnya selisih pendapat dan kepentingan antara bawahan dengan atasan. Yang kedua, konflik horizontal, yaitu konflik yang terjadi pada individu yang berada pada level yang sama, misalnya perselisihan antar kelompok atau komunitas. Dan yang ketiga, konflik diagonal, yaitu konflik yang muncul dan disebabkan karena adanya ketidakmerataan pengelolaan potensi alam dan wilayah, misalnya konflik pemberontakan kelompok-kelompok tertentu. Berikut, mari kita bahas contoh konflik yang biasa terjadi di masyarakat. Yang pertama, konflik pribadi. Misalnya, perbedaan pandangan antara pasangan usia subur tentang efektivitas alat kontrasepsi. Yang kedua, konflik keluarga. Misalnya, perbedaan pandangan tentang jumlah anak ideal. Untuk mengatasi konflik yang sudah kita bahas, mari sekarang kita cari tahu cara penyelesaiannya. Yang pertama, pendekatan menurut Benners, yaitu ia mengungkapkan pendekatan knowledge, authority, power, order, winning, dan pendekatan assess, clarify, evaluate, solve. Selain itu, konflik juga dapat diselesaikan melalui kegiatan rujuk, persuasi, intervensi, arbitrasi, mediasi, konsultasi, dan sebagainya. Sekian dulu video pembelajaran mengenai konflik yang ada di dalam masyarakat. Selamat belajar dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.